Perkenalkan, saya Hasna Abdan, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Selawak, Kabupaten Bonegolango, Provinsi Gorontalo. Selama ini dalam proses pembelajaran, saya masih menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah, dan umumnya berpusat kepada guru. Saya juga tidak memperhatikan karakteristik peserta didik dan tidak memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Alhasil, kegiatan pembelajaran tidak begitu diikuti oleh peserta didik dengan baik dan hasil pemasaran materi masih sangat kurang. Hereditas pada manusia merupakan salah satu topik pada pelajaran biologi di SMA kelas 12. Pada pembelajaran materi ini, terkadang siswa masih merasa kesulitan dalam menentukan gamet induk apakah berada pada posisi homozigot resesif ataupun homozigot dominan. Peserta didik juga kadang merasa kesulitan dalam identifikasi jenis atau kelainan penyakit yang disebabkan atau yang terpaut pada kromosom seks dan penyakit atau kelainan yang tidak terpaut pada kromosom seks. Akibatnya, dalam menentukan rasio perbandingan hasil persilangan, terkadang masih banyak terjadi kesalahan. Untuk meminimalisir kendala dan masalah tersebut, maka melalui video ini saya akan menampilkan praktik baik saya dengan judul Implementasi Pembelajaran dan Diferensiasi pada Materi Hereditas Manusia. Langkah awal pada praktik baik ini, saya melakukan asesmen diagnostik, asesmen kognitif dan non-kognitif. Asesmen kognitif bertujuan untuk mendiagnosis sejauh mana penguasaan materi pada bab yang akan diajarkan pada peserta didik. Ini saya lakukan dengan menggunakan Google Form, dilakukan sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran. Hasil analisis dari asesmen kognitif ini, saya membagi 3 kelompok kesiapan belajar murid. Yang pertama, murid yang sudah memahami konsep hereditas pada manusia dan sudah memahami identifikasi penyakit dan kelainan serta bisa menghitung rasio hasil perbandingan dari persilangan. Kelompok kedua yaitu untuk murid yang sudah memahami konsep hereditas pada manusia, sudah bisa mengidentifikasi penyakit atau kelainan yang terpaut pada kromosom seks dan tidak terpaut pada kromosom seks, namun belum bisa menghitung rasio perbandingan hasil persilangan. Dan kelompok yang terakhir yaitu murid yang belum memahami konsep materi hereditas pada manusia. Selanjutnya asesmen non-kognitif itu melalui data yang berada pada guru BK yang sebelumnya sudah dilakukan melalui aplikasi pelacakan gaya belajar dan minat peserta didik. Hasil analisis dari asesmen non-kognitif, saya memperoleh 3 gaya belajar visual. Yang pertama, visual, yaitu belajar dengan melihat. Di sini siswa belajar dengan melihat langsung gambar, poster, ataupun informasi dengan cara tayangan langsung. Kemudian yang kedua, yaitu gaya belajar auditori, mendengar. Jadi di sini dengan cara mendengar penjelasan guru, berbagi pendapat, ataupun saran dari teman, dan bisa juga membaca dengan keras. Dan terakhir adalah gaya belajar kinestetik, yaitu belajar dengan melakukan. Di sini dengan menggunakan alat peraga atau benda yang bergerak. Kegiatan pembelajaran diawali pendahuluan. Guru mengucapkan salam, menyapa peserta didik, mengajak berdoa bersama, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Kompetensi sosial dan emosional kesadaran diri, di mana siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi emosi-emosi dalam dirinya. Masih dalam kegiatan pendahuluan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya menyampaikan langkah-langkah pembelajaran saintifik. Pada kegiatan inti diawali dengan langkah pertama, mengamati. Peserta didik melihat, membaca, mendengar, dan menyimak materi melalui tayangan ataupun literasi yang sudah disiapkan. Kemudian menanyakan sesuatu yang menjadi masalah dari apa yang telah diamati. Selanjutnya mencoba melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah sekaligus menemukan kebenaran hipotesis. Selanjutnya menalar. Peserta didik memahami, menganalisis, dan mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya. Sebelum kegiatan presentasi, peserta didik melakukan ice breathing untuk menciptakan suasana yang rileks setelah mereka melakukan diskusi. Dan langkah terakhir yaitu mempresentasikan.
Pada tahap presentasi, perwakilan kelompok melaporkan hasil kerja kelompok, di mana kelompok yang mengidentifikasi kelainan genetik dan rasio hasil persilangan kelainan yang tidak terpaut kromosom seks. Saat presentasi, kelompok diberikan kebebasan untuk memilih cara penyampaian materi. Ada yang melalui tayangan LCD, ada yang melalui catatan pada kertas karton. Selama proses pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif melalui observasi untuk menilai keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, keaktifan dalam presentasi, bertanya, menanggapi, dan memberikan pendapat. Pembelajaran berjalan dengan menyenangkan karena peserta didik merasa terpenuhi dalam hal pemberian media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan di akhir pembelajaran, saya meminta mereka mengisi refleksi melalui dengan menjawab pertanyaan melalui Google Form. Yang pertama, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Yang kedua, menurutmu apakah penting mempelajari pola hereditas manusia? Dan yang ketiga, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Tujuan refleksi tersebut adalah untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran hari ini dan sebagai dasar perencanaan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, setelah kegiatan pembelajaran tadi, saya mampu mengidentifikasi kelainan yang terdapat pada kromosom seks dan juga yang tidak terdapat pada kromosom seks. Alhamdulillah, setelah pembelajaran tadi, menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan kami, saya, sebagai gaya belajar visual, dapat difasilitasi dengan gambar. Bapak dan guru yang hebat, demikianlah video berbagi praktik baik saya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.